Mudah-mudahan tidak terkendala jaringan ya. Soalnya Wulan, Amin. iya amin. Soalnya sebentar Wulan kan akan menceritakan bagaimana suka dukanya ketika belajar jarak jauh ya. Nah, sedangkan sekarang pun lagi belajar jarak jauh, ya ini pula yang menjadi saksi bagaimana kisahmu. Baik, kita dengarkan bersama seperti apa kisah suka dukanya Ulan menghadapi pembelajaran jarak jauh ini. Ayo kita simak bersama ya. Silakan Ulan. Baik, terima kasih Mem dan teman-teman. Salam Merdeka Literasi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya melalui modul 8, yaitu tentang artikel ilmiah mengenai refleksi pembelajaran jarak jauh, situasi khusus pandemi. Latar belakang, sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 atau Coronavirus Disease, pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar yang rutin selama ini kita lakukan. Sekolah atau kampus dianggap sebagai salah satu tempat yang berpotensi tinggi penyebaran COVID-19 karena terjadi interaksi secara langsung baik antara dosen, mahasiswa maupun orang tua dalam jarak yang cukup dekat. Awalnya kebijakan penutupan sekolah atau kampus hanya sekitar 2 minggu saja, namun ketika dilihat lebih lanjut situasi dan kondisi lingkungan tidak mendukung kegiatan belajar mengajar, dilakukan secara langsung karena jumlah pasien COVID-19 yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kemudian yang menjadi suka duka dari proses pembelajaran jarak jauh, kesan suka saya yang pertama itu mahasiswa tidak perlu datang ke kampus. Yang kedua, waktu belajar yang fleksibel. Ketiga, sistem pendidikan yang lebih maju dan modern. Keempat, peluang kecil untuk terkena virus. Dan yang kelima itu ada hemat waktu dan biaya. Kemudian menjadi duka, yang pertama tugas menumpuk. Kedua, keterbatasan akses internet. Ketiga, keterbatasan fasilitas. Keempat, kurangnya interaksi baik antara mahasiswa maupun dosen. Yang kelima itu ada materi kadang sulit untuk dimengerti, dan yang keenam itu mahasiswa kadang tidak fokus dengan proses pembelajaran yang diikuti. Kemudian selanjutnya yang menjadi sisi positif dalam proses pembelajaran jarak jauh, yang pertama, mahasiswa mendapatkan bantuan kuota gratis baik dari Kemendikbud maupun langsung dari fakultas. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya. Mahasiswa tidak perlu datang ke kampus dan mengeluarkan ongkos jalan, makan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi yang ada. Tanpa kita sadari, kita sudah membuka diri terhadap sistem pendidikan yang modern. Yang keempat itu, dengan di rumah aja, maka kita melindungi diri kita maupun orang lain terhadap penyebaran virus corona. Pembelajaran jarak jauh ini juga memiliki sisi negatif. Antara lain, yang pertama, tidak semua mahasiswa mempunyai fasilitas yang memadai. Yang kedua, tidak semua mahasiswa juga daerahnya mempunyai akses internet yang luas. Bahkan di daerah yang cukup besar pun kadangkala masih memiliki masalah dalam mengakses internet. Yang ketiga, mahasiswa sulit untuk menangkap materi dari dosen karena interaksi yang dilakukan tidak secara langsung. Dan yang terakhir itu terkait kesehatan. Pembelajaran jarak jauh menuntut mahasiswa untuk berhadapan dengan handphone atau laptop seharian penuh, sehingga dapat berdampak pada kesehatan, khususnya mata dan postur tubuh tulang belakang mahasiswa. Selanjutnya, manfaat dari pembelajaran jarak jauh. Pertama, kreativitas mahasiswa tidak dibatasi. Kedua, walaupun di rumah, pendidikan tetap dapat diakses. Yang ketiga, waktu dengan keluarga lebih banyak. Yang keempat, belajar untuk menguasai teknologi. Yang kelima, materi yang mudah didapatkan. Dan yang terakhir itu adalah melatih tanggung jawab dan kedisiplinan mahasiswa. Dan selanjutnya, yang menjadi solusi dalam proses pembelajaran jarak jauh itu,
Yang pertama, harus ada komunikasi yang baik antara dosen, mahasiswa, dan orang tua. Yang kedua, tenaga pengajar harus mampu menyampaikan materi dengan baik agar mudah diterima oleh mahasiswa. Dan yang ketiga, peran orang tua sangat diperlukan karena proses pelaksanaannya daring memberikan peluang bagi mahasiswa untuk tidak fokus dalam proses belajar. Dan yang keempat, pemerintah sebaiknya tetap menyediakan bantuan kuota baik bagi mahasiswa maupun bagi para dosen selama situasi pandemi seperti saat ini. Dan yang kelima, yang menjadi poin paling penting di sini adalah mahasiswa harus mempunyai semangat belajar karena walaupun kita mempunyai fasilitas yang baik, akses internet yang cukup memadai, kalau dari diri kita sendiri pun tidak mempunyai semangat belajar, maka semuanya itu sia-sia. Harapan terhadap pembelajaran jarak jauh ini yang menjadi harapan saya, semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu sehingga kegiatan belajar mengajar yang selama ini tertunda dapat berjalan lagi seperti sedia kala. Berharap di semester 2, 3, 4, dan seterusnya kita semua sudah dapat bertatap muka satu dengan yang lain, melakukan tugas dan aktivitas kita tanpa ada batasan seperti saat ini. Dan yang terakhir merupakan kesimpulan atau conclusion terhadap sistem pembelajaran jarak jauh. Menurut saya, sistem pembelajaran jarak jauh yang dilakukan saat ini dapat diterima oleh mahasiswa, tetapi tidak menutup kemungkinan ada sebagian mahasiswa yang menolak sistem yang digunakan seperti saat ini. Banyak manfaat yang didapatkan melalui sistem pembelajaran jarak jauh, tetapi tidak sedikit juga dampak negatif yang diterima mahasiswa dengan adanya sistem tersebut. Semua peran sangat dibutuhkan demi kelangsungan proses pembelajaran jarak jauh, baik dari peran pemerintah, kampus, dosen, orang tua, dan mahasiswa itu sendiri. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih, salam merdeka literasi. Ya, salam merdeka literasi. Terima kasih ya, Wulan.